Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia ngajarin penasihat khusus Presiden. Korupsi itu bukan masalah menangkap orang, tapi sistemnya yang harus dibangun. Korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya, bukan di belakang-belakangnya lagi. Artinya bagaimana dong asumsi kita terhadap belakang-belakangnya pada program-program yang mungkin lewat dari perhatian Presiden Prabowo misalnya yang bukan program unggulan, sehingga kita juga mengkritik berdasarkan fakta juga sebetulnya gitu. Kita juga harus punya fakta-fakta yang kuat. Dan sekarang setelah fakta-faktanya kuat, temuan BPKP luar biasa, dan ini langsung dieksekusi tanpa tedeng aling-aling. Presiden berhentikan orangnya, dan orangnya besoknya langsung ditahan, langsung diusut oleh Kejaksaan Agung. Ini sebagai bentuk komitmen. Dan itu orang yang sangat dekat dengan Presiden. Jadi bukan orang yang jaraknya 1 kilo dari Presiden, itu orang yang jaraknya 1 meter dari Presiden tanpa tedeng aling-aling. Jadi ini bentuk komitmen untuk mengedepankan pemberantasan korupsi, karena bagian dari Astacita itu juga poin terpentingnya adalah pemberantasan korupsi. Ya, Bang Hasan Nasbi ya tadi mengatakan bahwa ini orang terdekat Presiden, sehingga lagi-lagi itu adalah satu bentuk komitmen. Lagi-lagi mungkin disinilah kita agree to disagree ya, bahwa ternyata parameter bagi pemerintah mungkin adalah menangkap orang yang dekat dengan kita, menangkap orang tanpa tedeng aling-aling. Tapi masalahnya bagi mahasiswa dan bagi rakyat mungkin ya, keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi bagaimanapun juga, sehingga yang harus dikejar adalah sistem, bukan perorangan gitu. Tuh konsep bernegara, kita tidak mengincar orang untuk membuat negara ini menjadi tidak ada lagi korupsinya gitu. Kita mengincar sistem, bagaimana kita bisa menerapkan satu sistem yang seminimal mungkin terjadi korupsi. Nah, ketika orang terdekat Presiden saja sudah melakukan korupsi gitu ya, bisa melakukan korupsi padahal Presidennya se-watchful itu nih. Jadi kalau kita ibaratkan tadi dari Bang Hasan Nasbi kan, Prabowo ini sudah sangat mengawasi semuanya nih. Kalian semua jangan sampai korupsi. Tapi di sini aja ada yang korupsi, gimana yang di sana, jauh-jauh di sana. Jadi sebetulnya lagi-lagi menurut kita adanya korupsi dan ditangkap dan sebagainya itu bukan bukti keberhasilan, Bang. Tapi itu adalah bukti bahwa sistem yang dibentuk itu masih gagal untuk menghindarkan kita dari kerugian korupsi gitu.